Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu-ibu, mohon maaf ini waktu agak telat sedikit. Tapi pertama-tama marilah kita bersyukur ibu-ibu, alhamdulillah di kesempatan pagi yang cerah ini, alhamdulillah Ustadz berkenan hadir. Sebetulnya Ustadz baru hari Jumat malam beliau pulang dari umroh. Sebenarnya kurang sehat kemarin tuh, tapi alhamdulillah Ustadz bisa hadir dan untuk meneruskan kajian tadabbur surat Al-Baqarah. Insya Allah kita rutinkan ya ibu-ibu ya, karena Al-Quran itu adalah untuk dipelajarin dan dipahami. Jadi yang sudah bisa membaca tajwid sudah lancar, nah kita tingkatkan untuk memahami dan mentadaburin surat-surat dalam Al-Quran. Mungkin itu dari kami. Semoga kesempatan pagi ini ilmu kita diberkahi dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada Ustadz Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa baraka wa an'ama ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Bapak Ibu, terutama para akhwat, para ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, atas karunia yang tidak terhingga untuk kita, dan atas kebaikan-kebaikan yang sangat teramat banyak yang Allah berikan kepada kita. Dan kita mengingatkan bahwa di antara nikmat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu, banyak manusia terpedaya, banyak manusia merugi karena tidak bisa memanfaatkan dua nikmat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sihhat wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Karena ketika seorang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sakit, banyak perkara-perkara atau hal-hal yang sangat terbatas yang tidak bisa dia kerjakan, tidak bisa normal dilakukan, tidak sebagaimana ketika kondisinya dalam keadaan sehat. Begitu pula yang kedua adalah nikmat waktu luang. Dan sebetulnya masih sangat banyak waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Tetapi seringkali kita mengatakan kita masih sibuk, masih repot dan lain sebagainya. Nah, kalau kesibukan tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka taat kepada Allah, maka itulah kesibukan yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa idza faraghta fansab. Apabila kamu sudah selesai dalam satu urusan, fansab, maka segera menuju urusan lain yang bermanfaat. Baik itu urusan duniawi yang bermanfaat untuk akhirat maupun urusan akhirat yang tentunya jauh lebih baik dan lebih kekal. Jamaah azanillahu iyyakum ajma'in, para ummahat, ibu-ibu sekalian, para akhwat yang semoga dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam
Semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah pada hari ini kembali kita melanjutkan kajian tadabbur Quran kita dalam pembahasan surat Al-Baqarah. Insyaallah lanjutan yaitu dari mulai ayat yang ke-6 ya. Dari mulai ayat yang ke-6. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa awal-awal surat Al-Baqarah itu ibu-ibu sekalian itu menjelaskan tentang 3 golongan manusia. Karena manusia itu tidak lepas dari 3 golongan ini, 3 jenis ini. Yang pertama apa? Yang pertama golongan orang-orang yang bertakwa. Golongan orang-orang yang bertakwa. Nanti sedikit akan ada tambahan ya, berkaitan dengan amalan-amalan kita yang ada kaitannya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama. Ya, sebagaimana ini ada dari mulai ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, atau dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini berbicara tentang orang bertakwa. Apa saja sifatnya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah dan seterusnya. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang orang-orang yang bertakwa. Kemudian golongan manusia yang kedua yang akan kita jelaskan insyaallah yaitu golongan orang-orang yang kafir. Berarti lawannya dari orang bertakwa. Orang bertakwa lawannya adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jenis golongan manusia yang kedua, orang-orang yang kafir. Dan yang ketiga, nah apa yang ketiga? Apa ibu-ibu? Orang-orang munafik. Nah, kenapa disebut orang munafik? Karena tadi ya, ada di antara 2 golongan yang tadi baru kita sebutkan, ada golongan orang yang bertakwa, ada golongan orang kafir. Nah, ini golongan orang yang kelihatannya bertakwa tapi batinnya kafir. Ya. Nampaknya takwa, nampaknya Islam, nampaknya mukmin, tampilannya juga muslim, bahkan amalannya pun orang-orang Islam. Tetapi ternyata batinnya menyembunyikan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu mereka disebut dengan golongan orang-orang yang munafik. Orang yang menampakkan kekufuran, keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Baik ibu-ibu sekalian dan para ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan di ayat yang ke-6 tentang golongan manusia yang kedua yaitu orang-orang kafir, lawan dari kata orang-orang yang bertakwa atau lawan dari golongan orang-orang yang bertakwa. Nah, sedikit tambahan yang ingin kami jelaskan berkaitan dengan amalan yang kaitan dengan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah ayat yang ke-28. Surat Al-Maidah ayat yang ayat yang ke-27. Nah, ini penting sebagai tambahan karena ya ini juga adalah modal agar amalan-amalan kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di penghujung ayat tersebut. Ya, saya tidak bacakan semuanya tapi penghujung ayat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanya saja Allah itu menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ya, atau dengan kalimat lebih sederhana, lebih mudahnya, Allah itu hanyalah menerima amal soleh dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang tidak bertakwa, maka sehebat apapun amalannya, sedahsyat apapun perbuatannya,
sebanyak apapun infak dan sedekahnya, kalau tidak dilandasi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya takwa itu adalah modal yang paling prinsip, modal yang paling penting, modal yang paling berharga, modal yang paling mulia, yang hendaknya senantiasa diusahakan oleh setiap orang-orang yang muslim dan muslimah, setiap orang-orang yang mukmin dan mukminah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar amalan-amalan yang dia kerjakan, baik yang kecil maupun yang besar, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para ummahat, ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beralih pembahasan kepada pembahasan selanjutnya, yaitu golongan manusia yang kedua, yaitu orang-orang yang kafir. Baik, bisa dibuka ya surat Al-Baqarah dari mulai ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, ini kata Allah, apalagi ini ditegaskan dengan kalimat atau dengan kata sesungguhnya. Sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka apakah engkau wahai Muhammad memberikan peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberikan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Nah, jadi mau dikasih nasihat ataupun enggak, mereka tetap enggak akan beriman. Mau dikasih masukan enggak akan beriman, enggak dikasih masukan tetap enggak beriman. Itu ya, dibiarkan tidak akan beriman, didakwahi juga tidak akan beriman. Itu orang-orang kafir. Baik, pertanyaannya ini seolah-olah kontradiktif ya Bu ya, dengan kenyataan. Banyak kan orang-orang orang-orang kafir yang didakwahi, baik itu dakwahnya secara langsung atau dakwahnya secara tidak langsung, misalnya dengan akhlak ya, dengan perbuatan baik. Maka banyak orang-orang kafir itu takjub, terpesona dengan akhlak Islam, maka mereka masuk ke dalam Islam. Nah, padahal di sini Allah mengatakan apa? Mereka didakwahi, dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan tidak akan beriman, kan begitu ya? Baik. Siapa orang-orang kafir di sini, Bapak Ibu, para ummahat, para ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Siapa orang kafir di sini? Apakah semua orang kafir? Nah, maka jawabannya di sini adalah orang-orang kafir yang mereka menolak. Orang-orang kafir yang mereka sombong. Orang-orang kafir yang mereka memang adalah orang-orang yang sudah Allah tetapkan mati di atas kekafiran gitu. Beda dengan orang-orang kafir yang memang Allah kehendaki kebaikan sehingga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Maka ketika mereka diberikan peringatan oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka menjadi orang yang beriman. Tetapi orang-orang kafir yang sudah Allah tetapkan mereka akan mati di atas kekafiran, maka kata Allah, wahai Muhammad, engkau kasih peringatan kepada mereka, atau engkau tidak kasih peringatan kepada mereka, engkau berdiam diri atau engkau sibuk memberikan nasihat kepada mereka, tetap mereka tidak akan pernah beriman. Seperti siapa? Seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, ya. Nah, itu orang-orang kafir yang mereka tidak akan pernah beriman. Baik, ibu-ibu, para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita berbicara dulu tentang ini karena ini penting ya, tentang kalimat kufur. Tentang kalimat kufur. Apa itu kafir? Apa itu kufur? Ya, kata kafir itu para ummahat, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kata kufur atau kata kafaro atau kata kafir itu secara
istilah bahasa artinya adalah sataro ghotta, artinya tertutup. Ya. Artinya tertutup. Taghtiyah as-satr artinya tertutup. Nah, makanya misalnya ada orang yang lengan bajunya panjang, ibu-ibu, ya, orang lengan bajunya panjang sehingga pergelangan tangannya dia ya, kain lengan bajunya itu melebihi pergelangan tangannya. Nah, maka orang yang menutupi kain lengan bajunya ini menutupi pergelangan tangannya disebut dengan kafara dir'ahu. Ya, menutup lengan kanannya atau pergelangan tangannya. Menutup pergelangan tangannya karena bajunya misalnya kelebihan, ya. Memang biasanya begitu. Nah, maka kafara artinya adalah menutup. Nah, kenapa orang-orang kafir itu mereka dikatakan kafir? Karena mereka tertutup dari kebenaran, ya, atau mereka menutupi diri dari kebenaran. Bisa jadi mereka tahu tapi mereka menutupi diri, tidak menerima kebenaran tersebut sehingga mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kata kafir. Nah, kafir ini ibu-ibu sekalian terbagi menjadi 4. Kafir itu terbagi menjadi 4. Ya, intinya kafir itu kan lawan kata dari iman. Kalau orang kafir berarti lawannya orang beriman. Orang beriman lawannya orang kafir. Ya, jadi kafir atau kufur itu terbagi menjadi 4. Yang mana semua bentuk ini adalah kufur. Jadi hati-hati. Bisa jadi penampilannya Islam, bisa jadi kita mengamalkan sebuah amalan, tapi ada sebuah prinsip yang melekat pada diri kita sehingga na'udzubillah min dzalik kita tergolong orang-orang kafir di hadapan Allah. Na'udzubillah. Ya, jadi ini yang harus kita khawatirkan. Makanya kita kan mohon sama Allah, ya, setiap pagi dan sore ibu sekalian. Ada doanya agar terhindar dari kekufuran. Ya Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, kan begitu. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Berarti kan ada ya perbuatan-perbuatan yang barangkali kita tidak sadari, tidak kita ketahui, ternyata perbuatan tersebut menjerumuskan kita ke dalam jurang kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, yang pertama ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kufur ingkar namanya. Kufur ingkar. Ya, ingkar kan bahasa Indonesia ya, jadi kita bisa pahami langsung. Kufur ingkar. Apa itu kufur ingkar? Ya, ketika kita mengingkari, misalnya mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah. Mengingkari keberadaan Allah. Mengingkari kalamullah, mengingkari Al-Qur'an misalnya. Oh, ini bukan kalamullah, ini perkataan Nabi ini, karangan-karangan Nabi ini misalnya. Ya, walaupun dia berbajukan Islam, walaupun dia mengamalkan amalan-amalan Islam, karena dia melakukan perbuatan tersebut maka dia kufur. Ya, kenapa? Karena dia mengingkari. Bahkan termasuk ibu-ibu sekalian, na'udzubillah, semoga Allah selamatkan saya dan kita semuanya. Bahkan bisa jadi seorang itu baca Quran, mentadabbur Al-Quran, tapi ada satu ayat bahkan satu kalimat dalam Al-Quran yang dia ingkari, maka bisa kufur. Karena mengingkari satu kata saja dalam Al-Quran, mengingkari satu ayat saja dalam Al-Quran sama seperti mengingkari seluruh isi Al-Quran. Makanya orang Islam itu ya dia berserah diri. Orang beriman itu tunduk. Ini kalamullah, ya sudah semuanya kalamullah. Kalau misalnya ada perkara-perkara yang belum bisa dilakukan sama dia, belum bisa diamalkan sama dia, maka dia tetap imani, begitu Bu. Ya, tetap imani. Makanya kalimatnya apa? Sami'na wa ta'na. Jadi saya dengar ini Quran, saya dengar ini hadis, dan kami berusaha taati. Nah, kalaupun belum ditaati, gitu Bu ya, kalaupun belum bisa ditaati, setidaknya kita masih menerima itu Al-Quran, menerima itu hadis Nabi SAW tanpa sedikit pun mengingkari. Sekarang coba, ya, banyak orang yang sudah didakwahi tentang terlarangnya musik dan lain-lain, tapi
cari-cari pembenaran, bukan kebenaran. Ya, cari-cari pembenaran. Na'udzubillah min dzalik, kalau hatinya ternyata menerima, ya dalam hati kecilnya dia menerima sebetulnya, tapi karena dia sudah terbiasa atau karena dia profesinya berkaitan dengan itu atau lingkungannya sudah biasa dengan itu, kemudian dia mengatakan apa? Oh, ini halal saja, nggak masalah. Padahal Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang itu. Nah, jadi hati-hati ya, mengingkari sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, ini bisa menyebabkan seseorang terperosok dalam jurang kekufuran. Ya, nah, disebut dengan apa? Kufur ingkar. Ya, kufur ingkar. Yang kedua, kufur juhud. Ya, kufur juhud. Jim ha waw dal, juhud. Kufur juhud. Apa makna dari kufur juhud? An ya'rif biqalbihi wa la ya'rif bilisanihi. Nah, ini Bu, ya. Yaitu mengetahui atau mengakui dengan hati tapi tidak mengakui dengan lisan. Mengakui dengan hati tapi tidak mengakui dengan lisan. Nah, ini juga hati-hati ya. Bisa jadi hatinya menerima tapi tadi ya gengsi dan lain sebagainya, maka lisannya tidak mau mengakui. Maka ini disebut dengan kufur juhud. Kufur juhud. Seperti siapa? Golongan yang kufur juhud seperti siapa ibu-ibu? Ada yang tahu golongannya siapa? Orang Yahudi Bu, orang-orang ahlul kitab itu mereka sebetulnya tahu hatinya Bu. Ya, mereka sebetulnya tahu kebenaran. Mereka sesungguhnya tahu bahwasanya Muhammad, seorang manusia yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau namanya Ahmad itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu Bu. Sampai-sampai Allah abadikan keyakinan mereka, ya. Sampai-sampai sekali lagi Allah abadikan keyakinan mereka di dalam Al-Qur'an. Nanti ibu-ibu bisa buka di juz kedua. Di juz kedua di halaman kedua ya, juz kedua halaman kedua. Kata Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, ini ibu-ibu. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, ya'rifunahu, mereka mengenal Muhammad Bu, mereka mengenal kebenaran, mereka tahu kebenaran, kama ya'rifuna abna'ahum, Masya Allah, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Nah, berarti tahu nggak Bu? Tahu, mana ada ibu nggak tahu anaknya sendiri kan gitu, ya. Nah, maka mereka itu tahu kebenaran, mereka itu tahu kenabian, hatinya mengakui tapi lisannya tidak mau mengakui. Nah, ini disebut dengan kufur apa? Kufur juhud. Sama saja kafir gitu. Ustadz kan hatinya tapi dia mengakui, percuma. Karena namanya iman itu Bu, diyakini dengan hati, kemudian apa? Diucapkan dengan lisan dan dipraktekkan dengan anggota badan gitu. Jadi nggak bisa hanya sekedar meyakini dengan hati tapi tidak diucapkan di lisan, tidak bersyahadat mereka, maka percuma. Ya, tidak bisa kemudian menjadi golongan orang-orang yang beriman. Baik, kemudian yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya kufur mu'anadah. Kufur mu'anadah. Kufur mu'anadah. Mu'anadah. Ya, kufur mu'anadah. Apa artinya mu'anadah di sini? Menolak. Nah, definisinya ibu-ibu, definisinya dia mengakui dengan hati, mengakui dengan hati, mengakui dengan hati, menetapkan dengan lisan. Nah, Masya Allah Bu, lihat Bu, padahal sudah mengakui dengan hati, sudah mengucapkan dengan lisannya, tapi apa? Wa ya'ba an yakbal, tapi tidak mau menerima.
Nah, hati-hati Bu ya. Tapi nggak mau menerima. Misalnya, ya contohnya lagi tadi misalnya, apakah kamu yakin ini seorang Nabi Muhammad? Ya yakin Bu, banyak kan Bu. Coba ya, ketika ibu-ibu mungkin sering nonton acaranya Zakir Naik Bu. Ya kamu ini ngaku nggak ini seorang Nabi? Ya ngaku, gitu ya tahu. Berarti kan hatinya mengakui, lisannya mengatakan iya, tapi dia nggak nerima. Tapi saya nggak nerima, saya tetap berada di atas agama saya, kan begitu Bu. Nah ini namanya apa? Kufur mu'anadah. Dia mengakui, meyakini dengan lisan, mengakui dengan hati, meyakini dengan hati, mengakui dengan lisan, tapi tidak mau menerima. Ya. Yang keempat, nah ini yang terakhir, disebut dengan kufur nifaq. Nanti sifatnya akan kita bahas dalam pembahasan dari mulai ayat yang ke-8 ya sampai seterusnya. Ya, kufur nifaq. Kufur nifaq. Apa itu kufur nifaq? Ya, kufur nifaq adalah mengkufuri dengan hati. Nah, mengkufuri dengan hati. Tadi sudah kita singgung. Jadi hatinya kafir. Wa yuqirru bilisanihi, tapi lisannya beriman. Jadi kelihatannya beriman tapi hatinya kafir. Itu kufur nifaq. Mengkufuri dengan hati, meyakini dengan lisan. Jadi pura-pura Islam gitulah. Nah, 4 jenis ini sama ya, mereka adalah tergolong orang-orang yang kufur. Ya walaupun jenis-jenisnya berbeda, tapi sama. Mereka semuanya tergolong dalam golongan orang-orang yang kafir. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, apakah mereka diberikan peringatan ataukah mereka tidak diberikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi sesungguhnya disebutkan di dalam tafsiran sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ibu-ibu sekalian, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu an yu'mina jami'un nas. Masya Allah Bu. Lihat bagaimana pedulinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas berbicara tentang ayat ini, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersemangat, sangat berusaha, sangat ingin, sangat berharap agar semua manusia beriman. Masya Allah. Jadi nggak ada keinginan Nabi nggak apa-apa, yang penting ada sebagian yang beriman, nggak apa-apa, nggak peduli yang lain masih kafir, nggak apa-apa. Enggak. Keinginan dan harapan Nabi adalah bagaimana seluruh manusia bisa beriman. Seluruh manusia bisa ikut kepada Nabi SAW dan berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang kafir, kamu bersungguh-sungguh, kamu berusaha, kamu bersemangat, kamu berharap, kamu berkeinginan agar mereka beriman, tidak akan beriman. Nah, jadi seolah-olah ayat ini itu Ibu, ya seolah-olah ayat ini memberikan keputusasaan kepada Nabi. Ya, ini keputusasaan dalam tanda kutip karena memang sudah takdir Allah. Ya Bu ya. Karena memang Allah sudah ciptakan surga sebagaimana Allah ciptakan apa? Neraka. Kalau Allah ciptakan neraka kan berarti Allah sudah menciptakan manusia-manusia yang akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana Allah ciptakan surga, berarti Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan manusia-manusia yang kelak akan menghuni surga. Begitu Bu, ya. Nah, maka Allah memberikan keputusasaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada orang-orang yang memang tidak akan pernah beriman. Ada orang-orang yang senantiasa akan berada di atas kekufurannya sampai mereka mati di atas kekufuran, ya. Jadi Allah di dalam ayat ini mengabarkan kepada Nabi bahwasanya ada manusia yang tidak akan beriman.
Ya, mereka memang ditakdirkan tidak akan pernah beriman. Sebagaimana ada manusia yang ditakdirkan akan bahagia dengan keimanannya, ya. Baik. Makanya kata Syekh Sa'di, ibu-ibu sekalian, beliau berkata, fahaula al-kuffar la tufiduhum da'wah. Orang-orang kafir yang jenisnya seperti ini, maka tidak akan berfaedah, tidak akan bermanfaat dakwah kepada mereka. Illa iqamatul hujjah. Nah, jadi kalau cuma sekedar tidak wahyi itu nggak manfaat. Harus apa? Caranya harus ditegakkan hujjah. Jadi harus dibantah. Harus kemudian ketika mereka membantah, bantah lagi. Nah, jadi itu namanya apa? Iqamatul hujjah. Jadi syubhat-syubhat, kerancuan, kesalahpahaman mereka dalam berpikir, ya siapa Tuhan mereka, itu harus dibantah, harus dibersihkan sehingga mereka bisa beriman, ya. Nah, dan di sini tentu juga selain daripada memberikan keputusasaan kepada Nabi, ya, bahwasanya Allah sudah tetapkan akan ada orang-orang yang memang tidak akan pernah beriman. Nah, di sini juga untuk agar Nabi itu tidak bersedih hati, Bu. Jadi enggak terus Nabi seolah-olah melelahkan dirinya, capek, tapi ternyata enggak beriman juga. Nah, maka kata Allah, fala tadhhab alaihim mahzaratu. Hai Nabi, enggak usah kamu bersedih hati atas mereka. Kenapa? Sudah aku takdirkan mereka akan kafir. Sudah aku takdirkan mereka tidak akan pernah beriman. Kamu enggak usah bersedih hati, begitu. Kenapa? Karena memang ini sudah sesuai dengan jalan takdir mereka. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami, Ibu, ya, ayat yang ke-6 ini. Kita masuk di ayat yang ke-7. Ya, kita masuk di ayat yang ke-7. Nah, kita akan berbicara tentang hati yang terkunci, hati yang tertutup. Nah, siapa mereka? Nah, ini, Bu, terutama orang-orang yang kafir. Terutama orang-orang yang kafir. Hati mereka terkunci, hati mereka tertutup. Apakah hati yang terkunci bisa terbuka? Apakah hati yang tertutup bisa terbuka? Apakah hati yang gelap, yang hitam, yang rusak bisa sembuh? Dengan izin Allah maka bisa. Ya. Dengan izin Allah maka bisa. Nah, makanya ibu-ibu ingat dengan doa Nabi, Bu, ketika Nabi SAW dan para sahabatnya masih di posisi yang sangat lemah dalam tanda kutip, karena orang Islam masih sedikit. Orang yang masuk ke dalam Islam hanya satu demi satu saja, belum bergolongan-golongan, belum. Ya, tidak sebagaimana di akhir-akhir kejayaan Islam, maka orang yang masuk ke dalam Islam itu bergolongan-golongan, 40 orang langsung masuk Islam. Satu kabilah langsung masuk Islam. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau Muhammad akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah itu afwaja, bergolongan-golongan, bukan satu-satu. Dulu satu orang. Ya. Nah, Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umaraini. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Siapa Umar? Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Siapa namanya? Umar bin Hisham siapa? Abu Jahal maksudnya. Umar bin Hisham itu nama aslinya Abu Jahal. Ya, maka Allah menghendaki siapa yang masuk Islam? Siapa yang masuk Islam dari 2 Umar itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, berarti kan tadinya Umar seorang yang kafir, bahkan sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Bahkan sudah berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sudah berjalan, kalau dengar kisahnya sudah berjalan ingin membunuh Nabi, gitu. Tapi lihat kekuatan doa Nabi SAW, kemudian bagaimana hidayah yang memang sangat pantas diterima oleh seorang Umar bin Khattab yang Allah berikan kepada beliau. Maka sekalipun dalam keadaan kafir, Allah Subhanahu wa taala yang tadinya hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tertutup, terkunci, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka hati beliau sehingga beliau menjadi orang yang Islam, yang mukmin, dan bahkan sangat keras, sangat kuat membela Islam. Baik, kita bacakan ayat yang ke-7, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Jadi hati mereka terkunci, pendengaran mereka terkunci. Jadi mereka bisa berpikir dengan hati, mereka bisa mendengar dengan telinganya, dengan pendengarannya. Tapi kalau dengar kebenaran, dengar kebaikan, maka hati mereka nggak bisa menerima, dan seolah-olah pendengaran mereka nggak mendengar. Ya, seolah-olah mendengar mereka tapi nggak bisa diterima. Kemudian kata Allah, wa ala absarihim ghishawah. Mereka, penglihatan mereka telah tertutup, ya, dan mereka akan mendapat azab yang berat, ya. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat, ya. Baik, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penghalang yang menghalangi mereka tidak beriman. Allah menyebutkan tentang penghalang yang menyebabkan mereka tidak beriman. Apa yang menghalangi mereka untuk beriman, gitu Bu? Apa yang menghalangi mereka untuk taat kepada Nabi, percaya dengan apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya adalah karena Allah mengunci hati dan pendengaran mereka. Itu jawabannya. Kenapa orang kafir tetap kafir? Karena Allah mengunci hati mereka dan Allah mengunci pendengaran mereka. Sehingga mereka tidak dapat menerima kebenaran dan mereka juga tidak dapat mendengar apa-apa yang berfaedah untuk mereka, apa-apa yang bermanfaat untuk mereka. Pertanyaan dari saya, Bu, sebenarnya telinganya dengar nggak, Bu, kebenaran? Dengar, ya. Tapi karena hatinya dikunci, sekalipun pendengarannya normal, tetapi mereka tidak bisa menerima kebenaran tersebut, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, baik, ini penjelasannya. Al-Imam Mujahid, seorang ulama tabi'in, beliau berkata, al-khatam, kan kalimatnya kan khatam Allah. Al-khatam artinya at-taba', penutup, pengunci. Kenapa hatinya dikunci? Kenapa hatinya ditutup? Sabatat az-dzunub 'alal qalbi fahaffat bihi min kulli nawahihi hatta taltaqiya 'alaihi. Ya. Artinya adalah yang menyebabkan hati mereka terkunci adalah dosa-dosa, ya. Sehingga semua penjuru hati tersebut ditutup dengan dosa. Nah, dosa-dosa itu menutup segala bentuk penjuru yang ada dalam hati tersebut, sehingga tidak lagi bisa masuk kebaikan, sehingga tidak bisa lagi menerima kebaikan. Nah, makanya ibu-ibu sekalian, dari ayat ini bisa kita ambil faedah juga, hati-hati dengan dosa, ya. Dosa itu mengotori hati, dosa itu mengunci hati, dosa itu menutupi hati dari kebenaran. Kalau dosanya terus menumpuk, tidak kita istighfari, tidak kita taubati, maka na'udzubillah min dzalik, pada puncaknya seorang itu dihantarkan kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Ya, baik. Ya, kemudian di dalam ayat ini dijelaskan oleh para ulama juga, Allah mengunci hati mereka. Kenapa? Nah, ini juga, Bu, sifat ini harus kita jauhi, ibu-ibu sekalian. Takabburihim wa i'radihim, karena kesombongan mereka dan keberpalingan mereka. Itu, Bu, ya. Karena kesombongan mereka dan karena keberpalingan mereka dari kebenaran. Nah, jadi dulu ada sebagian orang-orang, ibu-ibu, yang ketika didakwah itu menutup kuping, ditutup kupingnya, jadi nggak mau dengar. Sehingga ketika
mereka sombong, tidak mau mendengar kebenaran, Allah kunci hati mereka, ya. Kemudian juga karena sombong. Nah, sombong apa itu? Arti sombong menolak kebenaran dan merendahkan manusia, ya, merendahkan orang lain. Nah, maka ini sifat yang juga harus kita hindari, ibu-ibu sekalian. Ya, sifat yang harus kita hindari, yaitu sifat sombong dan sifat berpaling. Jadi sebagaimana saran saya tadi, kalau ada kebenaran sampai kepada kita, terima aja dulu, ya. Jangan ditolak, jangan berpaling. Urusan kita mengamalkannya, maka kita mohon lagi sama Allah, ya Allah, setelah aku mengakui ini kebenaran, setelah aku mengakui dan meyakini ini adalah benar, ajaran yang benar, pemahaman yang benar, akidah yang benar, maka aku mohon ya Allah, Engkau berikan hidayah kepadaku agar aku bisa mengamalkannya, mempraktekannya dan menerima konsekuensinya. Gitu, Bu. Ya, maaf Bu, Ibu, ya. Sebagian orang-orang yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bu, itu karena sebagian mereka sombong, Bu. Ya, menutup diri dari kebenaran. Makanya orang-orang yang berada di atas sunnah mereka tuduh, Bu, ya. Mereka rendahkan, mereka hina. Wahabi, ya, sesat dan lain sebagainya, menyesatkan, memecah belah umat. Nah, tapi sebenarnya, Bu, kalau mereka belajar ilmu, hati kecil mereka berkata ini sebenarnya benar. Banyak, Bu, orang yang mengakui demikian. Ya, tapi kenapa Allah nggak kasih hidayah? Karena bisa jadi ada kesombongan, mereka nggak mau menerima gitu. Dengan alasan ya ini sudah menjadi tradisi nenek moyang saya gitu. Nggak enak saya kalau harus beralih keyakinan atau beralih pemahaman. Ya. Baik. Yes. Kemudian ada sebuah hadis yang ingin kami bacakan berkaitan dengan tadi, ya, yang menutupi hati mereka apa sebabnya? Dosa, Bu, ya. Nah, lihat dalam hadis yang sahih, Ibu sekalian. Hadisnya riwayat Tirmidzi, riwayat Nasa'i, riwayat Ibnu Majah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW berkata, "Innal mu'min idza adznaba dzanban kanat nuqtatun sauda fi qalbih." Jadi ini bukan berlaku untuk orang-orang kafir saja, Ibu-ibu, tapi berlaku juga untuk orang-orang yang beriman. Karena Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang beriman idza adznaba dzanban, kalau melakukan satu dosa. Nah, perhatikan, Ibu-ibu. Kalau seorang mukmin melakukan satu dosa, kanat nuqtatun sauda fi qalbi, maka akan dibintikan satu bintik hitam di dalam hatinya. Kalau satu dosa, ya. Fa in taba wa naza'a wasta'taba sukhila qalbuh. Kalau dia bertobat, kalau dia meninggalkan dosanya, kalau dia beristighfar minta ampun, 3 berarti, Bu. Bertobat, minta ampun dan meninggalkan dosa tersebut, ya. Suqila qalbuh, kembali bening hatinya, Bu. Kembali jernih hatinya. Tapi sebaliknya, Bu, wa in zadat hatta ta'lu qalbahu. Kalau dia tambah dosanya lagi, maka semakin bertambah noda hitam itu. Semakin bertambah bintik hitam itu, hatta ta'lu qalbahu, sampai memenuhi hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hatinya terpenuhi dengan apa? Hatinya dipenuhi dengan noda hitam. Fadzalika ar-ran alladzi qala Allah Ta'ala, dan itulah penutup yang Allah katakan di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan di dalam hati mereka ada penutup. Jadi ada penutup yang menutupi hati mereka, maka kanu yaksibun, ya, disebabkan apa-apa yang mereka perbuat. Apa perbuatannya tadi? Dosa, ya. Jadi dosa menyebabkan hati itu dikunci, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan penutup
atau pengunci hati, pengunci pendengaran juga, dan pengunci penglihatan, ini balasan di dunia, Bu. Ini balasan di mana? Di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang balasan di dunia bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang menutupi dirinya dari kebenaran. Mereka diberikan balasan di dunia sebelum nanti di akhirat, ya. Jadi sebab-sebab keimanan mereka itu terkunci karena kekufuran mereka, karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hukuman yang Allah segerakan, ya. Ini adalah hukuman yang Allah segerakan di dunia. Lalu bagaimana di akhirat? Nah, di akhirat adalah hukumannya di penghujung ayat, walahum adzabun azim. Dan di akhirat bagi mereka akan mendapat azab yang berat, azab yang besar. Nah, jadi orang-orang kafir itu mereka dua kali dihukumnya sama Allah. Di dunia dihukum sama Allah, di akhirat pun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, dari dua ayat ini ya ada beberapa faedah yang ingin kami sampaikan, ibu-ibu sekalian. Ada beberapa faedah yang ingin kami sampaikan, ya mungkin sebagai pengulangan dari yang sudah kami singgung dalam pembahasan tadi. Yang pertama bahwasanya iman itu adalah karunia Allah yang paling mahal. Iman itu adalah karunia Allah yang paling mahal. Jadi orang kalau dikasih agama Islam, dikasih iman sama Allah, ingat itu karunia, rizki yang Allah kasih, dan itu yang paling mahal dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Baik, kemudian yang kedua, dijaga dari kekufuran itu pun termasuk nikmat yang paling mahal. Dijaga dari kekufuran itu pun termasuk nikmat yang paling mahal. Ya, maka tambahannya, maka sangat dianjurkan kita minta sama Allah agar tidak kufur. Maka sangat dianjurkan kita minta sama Allah agar dijauhkan dari kufur, dijauhkan dari kekufuran, termasuk nikmat yang paling mahal. Maka mintalah sama Allah agar dijauhkan dari kekufuran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. Baik, kemudian yang ketiga, peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang beriman. Peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang yang beriman. Nah, beda kan sama orang kafir, Bu, ya. Orang kafir kan tadi engkau ingatkan kepada mereka, engkau tidak kasih peringatan mereka, sama saja mereka tidak akan beriman. Tapi kalau orang beriman dikasih peringatan, dikasih nasihat, dikasih masukan, manfaat nggak, Bu? Manfaat. Ya, jadi peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang beriman. Nah, jadi Bu, dari poin ini ingin kami sampaikan, kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman harus senang dikasih peringatan. Ya, harus senang dikasih nasihat, dikasih masukan, harus senang. Ya, minta sama Allah agar hati kita senantiasa terbuka untuk bisa dinasihati, untuk terima, agar kita senantiasa bisa mendengar peringatan-peringatan dari orang lain. Kemudian faedah berikutnya, faedah yang berikutnya, perkara hati adalah perkara yang paling penting.
Perkara hati adalah perkara yang paling penting. Maka menjaganya harus lebih besar dibandingkan menjaga fisik yang lainnya. Perkara hati adalah perkara yang paling penting, maka menjaganya harus lebih, istilahnya lebih ekstra gitu ya. Maka menjaganya harus lebih dipentingkan, lebih ekstra, lebih hebat dibandingkan fisik yang lainnya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah menjauhkan diri dari sifat sombong. Menjauhkan diri dari sifat sombong. Di mana definisi sombong adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi harus dihindari sifat ini agar hati kita jauh dari kekufuran ya, karena bisa jadi kekufuran itu salah satu sebabnya adalah karena sombong, Bu. Ya. Kekufuran itu bisa jadi karena apa? Karena sombong. Baik, sedikit lagi kita lanjutkan di ayat yang ke-8 ya. Kita singgung sedikit saja. Nah, di ayat ke-8 barulah mulai pembicaraan tentang sifat orang-orang yang munafik ya. Jadi 4 ayat yang pertama dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima itu berbicara tentang orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Berikutnya langsung berbicara tentang orang-orang kafir. Dalam berapa ayat bicara orang kafir itu? Dalam berapa ayat? 2 ayat saja, Bu. Ya. Sedangkan di dalam pembicaraan tentang orang munafik berapa ayat? 14 belasan. Nah, coba hitung, Bu ya. Dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Berarti berapa tuh? 13 ya? 13 ya? Dihitung 8-nya. 8, 9, 10, 11, 12. Gitu ya. Berarti berapa ayat? 13 ya? Allah berbicara tentang orang munafik dalam 13 ayat. Pertanyaan dari saya, bukan kenapa ya? Apa hikmahnya di awal Al-Baqarah ini bicara tentang orang kafir cuma 2 ayat di awal Al-Baqarah, tapi bicara tentang orang munafik dalam 13 ayat. Kenapa lebih banyak orang munafik? Apa hikmahnya? Ada yang tahu, Bu? Kalau orang kafir kan kafir, Bu, jelas, Bu ya. Tapi kenapa tentang orang munafik 13 ayat lebih banyak? Karena lebih berbahaya, Bu, nggak kelihatan. Casingnya Islam, batinnya kafir. Casingnya Jepang, dalamannya apa? Cina ya. Kalau elektronik gitu, Bu ya. Tapi nggak semua Cina jelek kok, Bu. Banyak yang bagus juga ya. Mungkin itu juga ya. Baik.
Jadi kenapa banyak dibicarakan atau panjang ayat berbicara tentang orang munafik? Ya, alasannya karena perkara mereka yashtabi, rancu ala kasinin minan nas, itu kata para ulama. Karena urusan mereka, perkara mereka itu sangat rancu di hadapan dalam pandangan kebanyakan manusia. Maka Allah sebutkan banyak sifat tentang mereka, ceritakan di dalam banyak ayat tentang mereka. Karena mereka tidak kelihatan rancu. Kalau orang kafir jelas, mereka udah bilang saya kafir gitu. Saya saya bukan muslim, saya bukan mukmin. Nah, kalau orang munafik, bahaya bu, orang munafik sholat sama Nabi bu. Bayangkan, bahkan orang munafik ikut berperang sama Nabi. Kalau jumlah orang muslim itu lagi banyak, orang munafik ikut orang Islam. Kalau jumlah kaum muslimin sedang sedikit, orang munafik ikut orang kafir, gitu bu. Wah, luar biasa bahayanya. Ya, baik. Sekarang kita berbicara tentang kita berbicara tentang orang munafik. Nifak, apa arti nifak? Nifak itu artinya adalah idharul khair wa israrul syarr. Nifak itu atau munafik itu secara bahasa artinya menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Nah, jadi bukan munafik itu menampakkan seolah-olah nggak pengen padahal hatinya pengen. Nah, munafik ente gitu kan ibu ya. Biasanya kalau ditawarin mau nggak nih, nggak mau, jangan munafik gitu ya. Ya, munafik itu berkaitan dengan kebaikan dan keburukan, berkaitan dengan Islam dan iman, ya, Islam dan kufur. Jadi munafik itu adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Dan munafik ini terbagi menjadi dua bu. Munafik itu kan nama orangnya bu ya. Perbuatannya apa? Nifak. Nah, ibu bisa catat biar sama kayak kafir. Kafir itu orangnya kafir, tapi perbuatannya apa? Kufur. Munafik perbuatannya nifak. Nah, nifak ini bu, nifak ini terbagi menjadi dua. Ada i'tiqadi. Apa artinya i'tiqadi? Munafik atau nifak yang berkaitan dengan keyakinan. Nifak yang berkaitan dengan keyakinan. Dan yang kedua amali. Yang pertama tadi i'tiqadi, berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua berkaitan dengan amali, berkaitan dengan amalan. Apa bedanya jenis yang pertama dan yang kedua? Yang pertama ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, nifak yang i'tiqadi itu kekal di dalam neraka. Karena mereka batinnya kafir, walaupun pura-pura penampakannya adalah Islam, maka mereka kekal selama-lamanya dalam neraka. Karena termasuk golongan orang kafir. Gitu ya. Nah, kalau yang amali bu, ada perbuatan munafik yang amali adalah dosa yang paling besar, termasuk dosa yang paling besar ibu-ibu. Jadi dia muslim bu, ya dia muslim, tapi banyak perbuatan-perbuatan munafik yang dia perbuat, yang dia lakukan. Seperti apa? Kalau ngomong apa bu? Kalau berbicara berdusta, kalau dikasih amanah berkhianat, kalau berjanji suka mengingkari. Kalau berseteru, nah ini banyak yang nggak tahu yang keempat. Kalau berseteru maka dia berbuat zalim. Ya, jadi kalau ada cekcok maka dia gimana caranya dia menang, gitu bu. Misalnya sedang rebutan tanah, padahal dia tahu ini bukan hak dia, gimana caranya jadi hak dia. Nah, zalim dia. Nah, itu sifat orang munafik juga bu. Dan ini termasuk dosa besar, walaupun tidak menyebabkan orang tersebut jatuh kepada kekafiran, tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka. Baik ibu-ibu sekalian, terakhir ya, sebelum tanya jawab, ibu, ayat tentang orang munafik itu turun setelah hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah bu. Ayat tentang orang munafik itu turun setelah Nabi SAW hijrah kemana? Kemana bu? Ke Madinah. Kenapa bu?
Karena dulu saat awal-awal dakwah di Mekah belum ada orang munafik. Orang munafik itu ada saat Nabi SAW hijrah pindah ke kota Madinah. Nah di sana ada orang-orang munafik. Ya di sana ada orang-orang munafik. Jadi kalau saat Nabi SAW masih di Mekah cuma dua golongan, orang kafir, orang Islam. Udah orang Islam, orang musyrik, udah nggak ada orang munafik. Tapi setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, maka muncullah orang-orang munafik, ya. Makanya ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang munafik itu semua ayat-ayatnya madaniyah, Bu. Ayat-ayat atau surat yang berbicara tentang orang munafik itu disebut surat apa? Makkiyah atau madaniyah? Madaniyah. Kenapa? Karena setelah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Setelah hijrah, ya Bu ya, bukan di Madinah turunnya, tapi setelah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan ya ibu-ibu sekalian di kesempatan yang lain. Insyaallah kita berbicara tentang orang-orang yang munafik. Baik, barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan. Allahu a'lam bissawab. Baik Ustadz, ibu-ibu silakan. Ada yang bertanya secara langsung? Bismillah. Silakan ibu-ibu. Ditulis boleh, ditulis di kertas. Sambil menunggu Ustadz, ini ada pertanyaan disampaikan ke saya. Mungkin misalnya dalam pergaulan Ustadz ya, dalam suatu lingkungan kita jumpai dalam lingkungan itu teman kita yang mempunyai seperti ciri-ciri orang munafik. Bagaimana peran diri kita gitu Ustadz? Kalau mengingatkan juga bagaimana, kalau nggak diingatkan bagaimana, karena itu hal yang sensitif ya Ustadz. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi? Ya, Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jadi apapun kemungkaran sebetulnya harus diingkari, Bu. Diingkari dengan apa? Kalau kita punya kekuasaan maka dengan tangan. Kalau nggak mampu maka dengan lisan. Kalau nggak mampu minimal dengan hati. Jadi diingatkan, takut gimana, nggak diingatkan atau gimana, ya udah minimal dengan hati gitu, minimal. Tapi kita lihat ini tadi sudah kita jelaskan, apakah munafiknya adalah berkaitan dengan perbuatan, ya tadi yang dia masih muslim tapi suka bohong, muslim tapi suka berkhianat, muslim tapi suka ingkar janji, maka harus diingatkan, ya karena ini sifat orang munafik. Walaupun dia tetap Islam, ya jadi jangan merasa nggak enak sebetulnya kalau semua orang berpikir sama, maka siapa yang menyampaikan dakwah ini, siapa yang menyampaikan nasihat ini, begitu, ya. Jadi diingatkan, didoakan, diajak kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada ibu-ibu? Sambil menunggu juga Ustadz.
Sekarang ini Ustadz pertanyaannya, bagaimana mengetahui, nah itu yang lebih sulit untuk mengetahui diri ini termasuk golongan yang mana gitu Ustadz. Iya. Karena jangan-jangan diri kita sendiri termasuk munafik gitu ya, Iya. naudzubillah. Bagaimana caranya untuk mengetahui untuk diri sendiri Ustadz? Iya. Kalau secara umum Bu, secara umum kita harus merasa diri kita jangan-jangan orang munafik. Itu Bu. Jadi kalau kita bicara perkara ini sebetulnya kita jangan kepedean. Kalau masalah iman jangan kepedean Bu. Kita bahkan harus khawatir. Bukan berarti kita nggak yakin dengan Islam Bu ya. Bukan kita nggak yakin dengan iman, tapi harus kita punya kekhawatiran jangan-jangan saya munafik. Kenapa? Karena sekelas sahabat saja yang sudah dijamin surga itu mereka khawatir kalau mereka sudah menjadi orang munafik. Apalagi kita yang belum jelas kita surganya, belum jelas keridhaan Allah, belum jelas Allah cinta sama kita, belum jelas semuanya. Dosanya sudah jelas banyak, amalannya sudah jelas sedikit, kemudian pede bakal masuk surga, pede kita beriman benar gitu. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya adalah kita tetap meyakini Islam, kita tetap menjalankan keimanan dengan keyakinan, dengan perbuatan lisan, dengan perbuatan anggota badan kita berusaha. Nah, tapi tetap dalam hati kita harus khawatir, ada rasa takut. Karena itu seorang muslim. Seorang muslim itu dibangun di atas harapan, berharap kita ini Islamnya diterima, imannya diakui sama Allah, dan ada dibangun di atas rasa takut atau khawatir. Khawatir jangan-jangan Islam saya nggak diterima. Khawatir jangan-jangan saya tergolong orang munafik. Kenapa? Saya sholat tapi yang begini, saya begini tapi kok masih begitu, dan lain sebagainya. Ya, jadi bagus perasaan itu harus senantiasa ditumbuhkan. Sebagaimana ini adalah ada contoh-contohnya dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, walaupun mereka sudah dijamin surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ibu-ibu, kesempatan untuk bertanya. Boleh ditulis, gak apa-apa. Gak apa-apa, silakan. Ini dari ini Ustadz, dari online. Adakah doa khusus agar terhindar dari sifat munafik? Ya. Allahu a'lam bishawab ya. Kalau doa khususnya Allah alam belum ingat saya. Tapi secara umum doa sama Allah itu kan sifatnya sesuai kemampuan kita. Jadi boleh pakai bahasa kita. Ya Allah jauhkan saya dari sifat munafik. Pakai bahasa Indonesia nggak masalah Bu. Ya terkadang kita berusaha nyari nggak dapat, kemudian akhirnya kita malah nggak berdoa. Padahal Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Jadi boleh dengan doa semampu kita, walaupun dengan bahasa kita masing-masing. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustadz. Berikutnya. Bagaimana caranya kita menyikapi keadaan yang terus-menerus berseteru? Apakah kita harus tetap berada di dalamnya atau kita melepas diri dengan cara bertawakal kepada Allah? Keadaannya apa? Mungkin Terus? Maksudnya di dalam lingkungan yang sedang berseteru Ustadz. Apakah kita harus tetap berada di dalamnya atau kita melepas diri dengan cara bertawakal ini kepada Allah? Ini berseterunya gimana? Harus jelas, saya belum jelas. Di keluarga, apakah di tempat perang? Nah, saya nggak tahu tuh ya. Dalam lingkungan, misalnya dalam lingkungan sekolah gitu Ustaz. Oh. Dalam lingkungan sekolah yang berseteru gitu. Tadi pertanyaannya apa? Apakah harus apa? Apakah kita harus melepas diri atau dengan cara bertawakal kepada Allah? Jadi melepas diri dengan cara bertawakal kepada Allah. Mungkin ya. Bagaimana sikap kita ya Ustadz ya di dalam intinya kita sebagai mukmin semua petunjuk itu kan ada dalam syariat ya. Ketika kita berada di atas kebenaran ya ibu-ibu, ketika kita berada di atas kebenaran maka kita jangan gentar, jangan takut ya, dengan siapapun jangan takut. Ketika kita berada di atas kebenaran dan kita tahu itu hak kita, maka jangan takut, jangan gentar. Tapi perseteruan itu dengan
dengan sesama muslim itu dihindari. Makanya di antara bentuk yang disyariatkan adalah islah. Islah itu apa? Berdamai, didamaikan. Kalau berseteru itu didamaikan. Dan pahalanya besar mendamaikan dua kelompok yang berseteru dari kalangan kaum mukminin dan kaum Islam, itu besar pahalanya, ya. Nah, maka bagaimana berusaha agar kita menghindari perseteruan tersebut. Tapi kalau misalnya orang itu terus, ya, intinya dalam tanda kutip ngajak berseteru, ya kita hindari perseteruannya dan kita jalankan apa-apa yang selama tidak menyalahi syariat, kita jalankan saja. Ya, wallahu a'lam. Dan tawakal sama Allah, betul. Kembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini hujan, Bu, ya? Iya. Oh iya. Baik Ustadz, ada lagi berikutnya, tapi ini mungkin mirip ya Ustadz, tapi saya bacakan. Apabila ada perbuatan zolim di hadapan kita dalam perseteruan, apakah cukup kita berikhtiar hanya berupa doa di hati? Benarkah ulangi Bu, kurang kedengaran. Apabila ada perbuatan zolim di hadapan kita dalam perseteruan, apakah cukup kita berikhtiar hanya berupa doa di hati? Benarkah jika kita melihat kemungkaran namun tidak kita ingatkan, maka kita termasuk dalam golongan mungkar? Ya, baik. Kalau kita mengingkari dalam hati itu sebetulnya sudah cukup, tapi minimalnya. Nah, dan itu berarti menunjukkan iman kita lemah. Gitu ya, Bu, ya. Nah, yang benar gimana tadi? Dengan lisan kita sampaikan, dengan tutur kata yang baik, kita ingatkan, kita nasihati, kita doakan. Nah, itu dengan lisan. Nah, kalau kita sudah mengingkari dengan hati, maka insya Allah kita tidak termasuk orang yang zalim tadi. Nah, kecuali kalau kita dengan lisan tidak, dengan hati pun tidak mengingkari, nah, maka kita termasuk golongan yang zalim tadi. Kenapa? Karena kita tidak mengingkari kezaliman itu. Ya, maka semua bentuk semua bentuk kemungkaran sekali lagi harus diingkari, setidaknya paling minimal dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Maka kalau sudah mengingkari dengan hati, insya Allah kita tidak ikut terlibat dalam dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada ibu-ibu, silakan. Ditulis boleh ya, nanti saya bacakan, boleh. Sambil menunggu ya Ustadz ya. Ya, silakan. Karena tadi di Al-Baqarah ayat 67 itu kan Allah mengunci hati dan pendengaran. Bagaimana cara kita mendapatkan hidayah? Yang di poin faedah tadi kan perkara hati itu kan perkara yang paling penting ya. Ya, jadi betul. kan kita harus menjaga hati. Apakah dengan cara menjaga hati itu jalan untuk mendapatkan dijauhkan dari kunci hati tadi gitu Ustadz? Jadi apa yang harus kita lakukan untuk hati kita biar bersih dari titik-titik noda dosa tadi? Iya. Baik. Perkara hati adalah perkara paling penting. Makanya kiat kita tidak terhalang dari hidayah, sebagaimana tadi sudah disinggung, adalah ketika datang kebenaran kepada kita, maka terima dengan lapang dada. Ya, ada kebenaran apapun nasihatnya, walaupun masih berat kita kerjakan, walaupun misalnya ada perkara-perkara yang belum bisa kita tinggalkan, tapi minimal kita terima dengan lapang dada. Nah, itu insya Allah salah satu kiat paling besar yang menyebabkan Allah tidak akan stop hidayahnya untuk kita. Tapi kalau sudah kita menolak, menyombongkan diri, maka Allah nggak akan kasih hidayah sama kita. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian membersihkan hati sebagaimana hadis Nabi tadi. Fa in taba, kita banyak tobat. Wastaghfara, kita banyak beristighfar. Ya, kemudian wa naza'a, kita tinggalkan dosa-dosa. Suqila qalbu, maka hatinya akan kembali bersih, Bu. Jadi cara membersihkan hati dengan banyak bertobat, banyak beristighfar,
ya kemudian menjauhkan diri dari dosa. Itu cara membersihkan hati. Dan tidak kalah pentingnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa khusus berkaitan dengan agar jiwa kita, hati kita bersih. Ya, di antaranya doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan ketakwaan kepada jiwaku, kepada hatiku. Wa zakkiha, dan sucikan dia, bersihkan dia. Anta khairu man zakkaha, karena engkau sebaik-baik yang menyucikan hati, engkau sebaik-baik yang menyucikan jiwa. Nah itu doanya ya. Jadi ada doa khusus yang dipanjatkan agar kita mendapatkan kebersihan hati, kebersihan jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu penyebab hati kita tidak tertutup dari hidayah ya. Nah penyebab hati kita ditutup dari hidayah karena sombong tadi. Iya, baik Ustadz. Nah, di sini ada saya tambahkan Bu ya, ada hadis Bu berkaitan apakah ada doa khusus berkaitan dengan menghindar dari kemunafikan, ini baru saya temukan ya. Jadi ada ya, itu lanjutannya, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuq wasyiqaq wan nifaq was-sum'ah war riya. Nah itu ada Bu ya. Ya Allah, aku berlindung dari kefakiran, kekufuran, kefasikan, syiqaq ya, kemudian kemunafikan. Tadi syiqaq perpecahan kalau tidak salah. Kemunafikan, wasum'ah dari beramal ingin didengar orang lain, waria beramal ingin dilihat orang lain. Tidak ada itu ya. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuq wasyiqaq wan nifaq was-sum'ah waria. Baik Ustadz, ada lagi ini dari peserta Zoom. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap kita ketika kita mengetahui kebohongan seseorang, tetapi ketika kita konfirmasi yang bersangkutan menyangkal padahal sudah ditunjukkan buktinya. Mohon arahan Ustadz, terima kasih. Ya. Ini berkaitan dengan apa? Dengan hak atau apa gitu ya. Kalau berkaitan dengan hak berarti kita harus tambah lagi bukti-buktinya agar hak kita bisa diambil kembali. Tapi kalau berkaitan dengan entah itu dengan kehormatan atau berkaitan dengan kabar saja, ya serahkan urusannya kepada Allah. Ya, kita sudah sampaikan ini kebohongan, ada buktinya, dia menyangkal, maka serahkan urusannya sama Allah. Dia makhluk Allah, ubun-ubunnya ada di tangan Allah, maka serahkan sama zat pemiliknya. Karena kita barangkali tidak bisa berbuat lebih daripada sekadar menyampaikan saja, maka sisanya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia makhluk Allah juga yang semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sudah enggak ada lagi Ibu-ibu? Sudah? Iya, sudah Ustadz. Ya, baik. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian atas kehadirannya dan juga perhatian dari kajian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang disampaikan dan mudah-mudahan ilmu ini adalah ilmu yang menghantarkan kita kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna na'udzubika minal faqri wal kufri wasyiqaqi wan nifaqi was sum'ati war riya'i. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma zidna ilman wa yaqinan wa taqwan wa fahman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.